Apa saja bahayanya lidah ini? Kenapa dia begitu penting oleh Rasulullah kalau ingin selamat itu selalu dianjurkan menjaga lidahnya. Contohnya ria. Kita berjuang beramal haji 40 hari, pulang dari Mekah mulai. Banyak menceritakan amalnya. Alhamdulillah pada waktu saya tawaf yang ke-9 kalinya. Waktu saya umroh ke-5 kali, hilang pahalanya. Karena dia lebih suka dipuji orang. Ujub, ketika saum Senin Kemis, ya Allah, lihatlah dari sebanyak ini nggak ada yang saum, cuma saya sendiri, ampunilah mereka. Padahal mereka siapa tahu saum Daud. Atau bisa menjadi dusta karena ngobrol itu suka ada bohongnya. Dilebih-lebihkan supaya kelihatan pintar, kelihatan keren, ditambah-tambah jadi bohong. Atau menyakiti orang. Hati-hati loh Bu, jangan dekat-dekat dengan si ibu itu. Kerjanya ngobrolin orang lain terus. Padahal jelas itu, bergibah itu dosanya bisa lebih keras dari zina. Dia ngobrolin siapa? Kalau tidak hati-hati begitu. Belum lagi berguraunya membuat orang teraniaya. Belum lagi fitnah. Pernah ada yang mengatakan, di mana perempuan nakal itu? Tuh, dia nyebut begitu. Tuh di situ. Maka orang itu pergi ke sana dan berzina. Dia yang berzina melakukan dosa, yang nyebut tuh juga dapat dosanya. Tidak selesai dari sana. Yang pezina ini ngasih tahu teman-temannya. Akhirnya setiap yang berzina di sana, yang nyebut tuh itu yang menunjukkan awalnya, dia pikul setiap dosanya. Maka jangan sembarang bicara. Belum lagi mengada-ada, belum ria, ujub. Hati-hati dengan celetak-celetuk. Ya, komentar-komentar spontan itu jelas bisa membuat kita kena petaka. Komentar-komentar tentang badan orang, raut muka, tentang suku, itu juga Allah. Kita masih Sunda, saya Sunda ya. Saya nggak nyebut etnis yang lain supaya aman. Kita masih Sunda, lah saya tidak pesan jadi orang Sunda. Itu mah orang mana begitu ya, saya harus hati-hati takut nyinggung juga. Lah itu kan takdir Allah, itu kan bukan takdir pilihan kita jadi suku mana. Juga jangan suka mengoreksi raut muka, karena ini bukan pesanan kita. Ini ujian dari Allah. Diberi bagus jadi ujub atau tidak, diberi kekurangan jadi minder atau tidak, lihat orang lain iri atau tidak. Gak usah banyak komentar. Termasuk yang bahaya itu adalah status di medsos. Cuape, E-nya panjang. Ini apa maksudnya? Muacet. Jadi lancar. Itu kan sama dengan ngomong Bu. Giliran suaminya galak, ya Allah. Tiada yang setia selain hanya engkau. Itu semua yang baca tahu suaminya enggak setia. Malam-malam damai dengan suami. Status lupa dihapus. Atau tetangga masih ngobrolin kita. Hati-hati hadirin. Masih banyak dosa-dosa lain, namimah, ghibah, fitnah. Dahlah sekarang kalau mau bicara lebih baik banyak zikirnya saja. Dan kalau model-model kita ini zikir yang paling tepat ini kelihatannya istighfar ini ya. Cuman istighfar itu jangan dikeraskan yang membuat orang tersinggung. Kita istighfar suka salah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar itu sedih hadirin, bukan melotot. Maka jaga lisan. Apalagi kalau sedang marah, Bu. Ini nanti kita harus ada bahasan khusus. La taghdab walakal jannah. Kenapa marah itu diutamakan diam? Karena kalau marah itu akal turun. Coba yang piring pecah. Bibi, di mana mata kamu? Aneh. Dia nggak lihat mata. Dan Bibi lebih cerdas. Ini Bu. Ibu juga tahu monyong, jadi dia yang monyong. Beneran hadirin. Dasar kamu ini orang kampung. Kata si Bibi, kan di kampung se-RT Bu. Kalau marah akal turun. Ngomong sekenaknya, seenaknya, zolim. Bahkan bisa jatuh keluar kata-kata yang
yang diharamkan Allah. Makanya ibu bapak ingat ya, orang yang tidak disibukkan oleh kebaikan akan mudah sibuk dalam kesia-siaan dan kemaksiatan. Jadi kalau mulut ini tidak dikasih kerjaan yang baik, dia akan sibuk dengan sia-sia bahkan maksiat. Kurangi ngobrol hadirin. Gimana kalau teman saya ngajak ngobrol gibah, ngomongnya ngomong yang haram, begini Bu. Kalau bisa dihentikan, bagus. Jangan ngobrolin keburukan orang, nanti saya ikut dapat dosanya. Karena kan gibah itu sepasang. Yang ngomong dengan yang dengar sama dosanya, walaupun jadi tuh. Jadi stop, amar Bu, enggak. Jangan ngomongin itu dosa. Enggak dosa, ini ngasih tahu aja. Jangan Bu. Kalau dia bertahan, tinggal kita bilang aja. Duh maaf saya mau ke belakang. Ya di belakang kan luas ya. Tapi kita menghentikan orang dari berbuat dosa mulutnya. Hadirin, kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang bergibah, kita harus membantu dia menghentikan gibahnya. Caranya adalah ingatkan kepada Allah, ini didengar oleh Allah. Juga kepada orang yang suka telepon-teleponan, rayuan-rayuan gombal. Itu telepon tuh tidak hanya berdua, pasti dicatat oleh malaikat. Makanya kalau remaja yang beriman ke Allah tuh, Neng, ada siapa nih? Ada Allah Kang. Allah maha melihat, jangan sembarang ngerayu Kang. Dicatat nih oleh malaikat, ngobrol sama kamu mah jadi gini, jadi stres. Udah kayaknya enggak jadilah sama kamu, enggak apa-apa. Yang penting saya mah punya calon suami yang terpelihara lisannya. Nanti kamu jomblo nggak akan punya suami, yang nakdirkan tuh Allah Kang. Hati-hati tiap ngomong balik ke dirinya sendiri gitu. Lebih mantap, benar? Lalu bagaimana kalau kita harus menghibah, memelas? Nanti kita bahas sesudah ini ya. Perlukah kita menghibah dan memelas kepada manusia? Setelah kita tahu apa saja bahaya lisan, tentu yang paling penting sekarang adalah bagaimana caranya agar kita dapat menjaga lisan. Anda yang ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana karena nanti kami juga berikan kesempatan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio untuk bertanya. Tentunya hanya di sini, di Demi Masa. Ingat, mulut ini seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam bening, keluar bening, di dalam comberan, keluar comberan. Jadi jangan ada yang mengatakan sebetulnya orang itu hatinya baik, hanya kata-katanya yang jelek. Enggak bisa.